Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat bergabung dan terima kasih kepada Ibu Nende Nur Anissa SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam dan juga teman-teman yang telah memberikan waktu kami untuk presentasi dengan media YouTube. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota 1. Happy Indra Setiawan, 2. Irfan Fadilah, 3. Novita Eka Saputri, 4. Sania Tuzuhriyah, 5. Dia Amalia Puspitasari, dan 6. Muhammad Nabil Zarkasi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Teori dan Analisis Produksi. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga bukan karena adanya berbagai atribut fisik dari produk semata. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetan tersebut, bentuk atau desain barang, dan lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut. Dua barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat dibandingkan satu sama satu lainnya, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai. Konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya. B. Input produksi dan berkah. Pada dasarnya, faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia dan input non-manusia. Manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran paling penting dalam keseluruhan faktor produksi manusia. Dapat dikatakan sebagai faktor produksi yang utama. Sementara input non-manusia adalah input pendukung. Manusialah memimpin semua faktor produksi sehingga menjadi barang atau jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Memang dalam penghasilan, output manusia membutuhkan faktor produksi non-manusia, tetapi tanpa manusia, barang dan jasa tidak akan optimal dalam memberikan manfaat. Berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Bagaimanapun dan seperti apapun mengklasifikasinya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Berkah tersebut melekat pada proses produksi sehingga output produksinya akan mengandung berkah. Memasukkan berkah sebagai input produksinya adalah rasional. Produk yang dihasilkan dengan menggunakan human capital yang rendah akan menghasilkan produk yang dengan kandungan berkah yang rendah pula dibandingkan yang menggunakan input berkah tinggi. Akibat masalah dari barang tersebut juga rendah, dan barang yang masalahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah pula, demikian sebaliknya. Kemuliaan harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum ini, maka akan dicapai falah yang tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Dengan tetap memahami alur tujuan kegiatan produksi tersebut. Lalu selanjutnya, karakter penting produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Maksudnya adalah mengangkat kualitas dan derajat
hidup, serta kualitas kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Karakter produksi yang seperti di atas akan membawa implikasi penting dalam teori produksi. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam memandang kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja dengan kapital atau finansial kapital. Penggunaan tenaga kerja sebagaimana penggunaan modal dalam sepenuhnya saling menggantikan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan produktivitas. Lalu, implementasi konsepsi substitusi ini telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi sosial yang kompleks seperti eksploitasi upah buruh, pemutusan hubungan kerja, dan berbagai bentuk dehumanisasi. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu substitusi yang bersifat alamiah atau natural substitution dari substitusi yang dipaksakan atau substitusi. Equipping tersebut sebagai substitusi yang natural. Substitusi natural ini banyak dijumpai dalam banyak kehidupan manusia. Islam sangat merekomendasikan terjadinya substitusi natural ini karena sifat substitusi natural ini adalah untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi manusia itu sendiri secara keseluruhan. Oke. D. Eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Eksplorasi nilai dan prinsip Islam dalam produksi. Semangat produksi untuk menghasilkan maslahah maksimum perlu dituntun dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah amanah, prinsip kerja, dan profesional. A. Amanah untuk mewujudkan maslahah maksimum. Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khalifah yang harus terus dijunjung tinggi. Pengertian amanah pada konsep ini adalah menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia atau falah. Intinya, amanah di sini dimaknai sebagai usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran manusia di bumi. B. Profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik, karenanya setiap urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Hal ini memberikan implikasi bahwa setiap pelaku produksi Islam harus mempunyai keahlian standar untuk bisa melaksanakan kegiatan produksi. Implikasi lebih jauh dari hal ini adalah bahwa produsen harus mempersiapkan karyawannya agar memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan produksi. C. Pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Meskipun setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dengan produksi. Pembelajaran ini merupakan amanat sepanjang hidup atau long life learning dari ajaran Islam. Artinya, bahwa setiap agen muslim perlu terus-menerus belajar. Adapun media belajar yang bisa berupa apa saja, misalnya tempat kerja atau working place. Dari tempat kerja ini, berangsur-angsur tenaga kerja akan bisa memperoleh keahlian dalam berproduksi sehingga mampu bekerja dengan semakin baik lagi. Dengan semakin meningkatnya kemampuan, maka jumlah barang atau jasa yang dihasilkan juga semakin besar, sebab ia bekerja semakin efisien. Selain itu, frekuensi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan produksi juga semakin menurun. Akibatnya, jumlah barang yang gagal atau cacat menjadi semakin kecil, yang berarti penggunaan input per unit atau output juga semakin menurun. Hal ini semua yang disebut sebagai efek learning curve yang bisa ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh learning curve. Sumbu vertikal dalam kurva di samping menunjukkan jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan output, sementara sumbu horizontal menunjukkan jumlah output.
Jika input misalnya tenaga kerja bersedia untuk melakukan kegiatan pembelajaran terus-menerus, maka produktivitasnya akan semakin meningkat. Untuk menghasilkan lebih banyak output, maka jumlah input yang digunakan semakin sedikit. Ajaran Islam mengharuskan umatnya untuk melakukan long life learning sehingga meningkatkan produktivitas sebagaimana diilustrasikan dalam learning curve di samping. Selanjutnya ada beragam klasifikasi faktor produksi. Menurut Abu Daud menerima pengklasifikasian faktor produksi sebagaimana ekonomi konvensional, yaitu sumber daya alam atau tanah, usaha manusia atau tenaga kerja, modal atau kapital, serta organisasi atau wirausaha. Menurutnya, modal baik secara fisik ataupun uang akan mengalami depresiasi sementara tanah tidak, sehingga sewa tetap atau fixed rent dapat dikenakan pada modal tetapi tidak pada tanah. Yang kedua ada Sadek. Sadek juga memiliki klasifikasi yang hampir sama dengan Abu Saud, di mana beliau membagi faktor produksi menjadi 4, yaitu tenaga kerja, aset fisik, modal, dan wirausaha. Perbedaan dengan klasifikasi Abu Saud adalah dalam hal tanah, di mana ia memasukkan sebagai salah satu bentuk aset fisik. Selanjutnya ada klasifikasi faktor produksi dari beberapa ahli. Yang pertama ada Manan. Manan mengeluarkan modal atau kapital dari faktor produksi. Ia menganggap modal menyatu dengan tenaga kerja dari faktor produksi sehingga hanya menyebutkan 3 faktor saja, yaitu wirausaha, tanah, dan tenaga. Yang kedua ada Syafi. Syafi tidak memasukkan wirausaha sebagai faktor produksi, sehingga hanya tanah, tenaga kerja, dan modal. Yang ketiga ada Tahawi. Tahawi mengklasifikasikan 2 faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kekayaan. Lalu yang keempat ada Sulaiman. Sulaiman mengeluarkan tenaga kerja dari produksi karena menganggap tanah dan modal lebih penting pada kegiatan produksi. Yang keempat ada Siddiqi. Siddiqi mengklasifikasikan faktor produksi dari 2 sudut pandang, yakni tenaga kerja dan kekayaan. Produksi dengan teknologi konstan. Produksi dengan teknologi konstan yaitu konsep teknologi yang memanfaatkan SDM sedemikian rupa sehingga manusia mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Kegiatan ini menggunakan input setempat atau lokality yang melimpah. Kurva ISO input. ISO berarti sama. Kurva ISO input didefinisikan sebagai tempat kedudukan atau lokus dari berbagai output yang berbeda yang bisa dihasilkan oleh jumlah input yang sama. Sifat dan karakter kurva ISO input. Yang pertama, input yang sama. Titik yang berada di sepanjang kurva ISO input adalah titik A dan titik B, menunjukkan kombinasi output X dan Y yang menggunakan semua input yang tersedia untuk produksi. Titik C berada di dalam kurva ISO input, berarti produsen belum memanfaatkan semua input secara maksimum, dan dia tidak dapat mencapai masalah yang maksimum. Sementara titik D yang berada di luar kurva ISO input tidak mungkin mencapai masalah yang maksimum, karena jumlah input yang tersedia untuk produksi tidak mencukupi. Yang kedua, output yang lebih besar memerlukan input yang lebih besar. Pada titik A, jumlah yang bisa diproduksi adalah sebanyak X1 untuk barang X dan Y1 untuk barang Y. Pada titik A aksen, jumlah yang diproduksi sebanyak X2 untuk barang X dan Y1 untuk barang Y. Jika dibandingkan, kombinasi A aksen mempunyai output yang lebih besar karena keduanya mempunyai kandungan Y yang sama, namun pada kombinasi A aksen mempunyai kandungan X yang lebih besar dari kombinasi A. Yang ketiga, kurva ISO input yang lebih tinggi menyediakan input yang lebih tinggi. Kombinasi A aksen mempunyai output yang lebih besar dari kombinasi A, di mana kombinasi A menyediakan jumlah input sebanyak 10 dan kombinasi A aksen menyediakan input sebesar 20. Jadi semakin tinggi posisi kurva ISO input, maka semakin besar pula input yang tersedia bagi produsen untuk melakukan produksi. Selanjutnya, transformasi input. Kurva ISO input tersebut mempunyai slope negatif. Slope negatif berarti adanya substitusi antara barang X dan barang Y.
Pergerakan dari titik A ke titik B mengakibatkan turunnya jumlah barang yang diproduksi, yaitu dari Y1 ke Y2. Sebaliknya, pergerakan di lain pihak menyebabkan naiknya jumlah barang X yang bisa diproduksi, yaitu dari X1 ke X2. Jadi kesimpulannya, kenaikan jumlah barang X yang diproduksi merupakan kompensasi atas turunnya jumlah barang Y yang diproduksi. Selanjutnya, tingkat marginal transformasi input. Tingkat marginal transformasi input atau marginal rate of input transformation menunjukkan besarnya jumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang Y yang ditarik, kemudian digunakan untuk memproduksi barang X. Jadi, rumus slope transformasi input seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. Yang pertama, penurunan input marginal. Saat output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. Namun, jumlah tambahan input untuk memproduksi satu unit output ini, yaitu marginal input, semakin lama akan semakin menurun sebagai akibat dari adanya efek learning curve. Learning curve adalah kurva pembelajaran. Yang kedua adalah efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input. Efisiensi ini adalah tingkat penurunan dari marginal input. Karena penurunan marginal input ini terjadi karena efek learning curve, maka dapat juga dikatakan bahwa efek learning curve meningkatkan efisiensi. Dengan output yang sama, jumlah input yang dibutuhkan semakin sedikit. Learning curve juga tidak terjadi terus-menerus sepanjang waktu. Namun, learning curve mempunyai batas-batas. Misalnya, ketika kemampuan tenaga kerja telah mencapai tingkat jenuh, maka efek learning curve sudah menjadi nol. Dengan kata lain, tenaga kerja sudah tidak bisa meningkatkan kemampuan mereka di luar batas tersebut. Setelah mengetahui implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi, maka selanjutnya adalah kombinasi output maksimum, yaitu menggambarkan bagaimana proses produsen muslim dalam mencapai maslahah yang maksimum melalui kegiatan produksi yang mereka lakukan. Tujuan dari produsen yang ingin memaksimumkan maslahah bisa diekspresikan menjadi M sama dengan fungsi X, Y. Dengan keterangan bahwa M adalah maslahah yang diperoleh oleh produsen bersumber dari produksi barang X dan barang Y yang dihasilkan. Perlu dilihat di sini bahwa fungsi maslahah di atas sama seperti fungsi maslahah yang ada pada teori konsumen. Hanya saja dalam kasus ini X dan Y menunjukkan jumlah barang yang diproduksi. Oleh karena itu, representasi atau gambaran dari fungsi masalah ini sama dengan yang ada dalam teori konsumsi, yaitu ditunjukkan oleh kurva isomasalah, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi barang X dan Y yang memberikan tingkat masalah yang sama. Dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan produksinya, tentu saja produsen akan memilih tingkat maslahah yang lebih tinggi, misalnya pada kombinasi D. Namun, produsen akan menemukan kendala dengan jumlah input yang tersedia. Karena usaha produsen terkendala dengan jumlah input yang tersedia, maka untuk berproduksi pada kombinasi output D merupakan pilihan yang tidak realistis karena tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, produsen akan mencari alternatif terbaik, yaitu pada kombinasi B, karena tepat berada pada kurva iso-input. Lalu bagaimana dengan kombinasi A dan C? Kombinasi A dan C meskipun sama-sama berada pada kurva iso-input yang sama dengan kombinasi B, namun bukan merupakan kombinasi yang tepat, karena keduanya berasal dari kurva isomaslahah yang lebih rendah, yang berarti menawarkan jumlah maslahah yang lebih rendah dibanding dengan jumlah maslahah yang ada pada kombinasi B.
Sehingga untuk memperoleh masalah yang optimum, maka teknik yang perlu dipakai adalah mencari titik singgung antara kurva ISO masalah dan kurva ISO input. Selanjutnya, bagaimana rumusan produsen memperoleh nilai masalah yang maksimum. Pada intinya, jika perusahaan ingin mencapai masalah yang maksimum, maka mereka harus menetapkan tambahan masalah yang dihasilkan dari satu unit input terakhir untuk memproduksi masing-masing barang harus sama. Dengan kata lain, satu unit input terakhir harus menghasilkan masalah yang sama, baik jika digunakan untuk memproduksi barang X ataupun barang Y. Untuk formula rumusan nilai masalah yang maksimum, bisa teman-teman lihat pada gambar yang tertera. Pembahasan selanjutnya adalah produksi dengan modal tetap. Di sini akan dieksplorasi lebih jauh mengenai teknologi berproduksi yang memosisikan modal sebagai input tetap dan manusia atau tenaga kerja sebagai input variabel. Dalam produksi dengan modal tetap ini terdapat fungsi produksi, produktivitas rata-rata, dan marginal physical product of input dalam Islam. Fungsi produksi yaitu menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkas tertentu bisa diproduksi dengan input-input yang disuplai ke dalam proses produksi dan dengan jumlah modal atau kapital yang tertentu. Bisa dilihat di sini merupakan proses fungsi produksi itu sendiri. Dan di sini manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting. Substitusi antara kapital dengan teknologi tidak menjadi permasalahan. Namun substitusi kapital dengan tenaga kerja akan menimbulkan permasalahan manusia. Hubungan antara kapital dan tenaga kerja adalah hubungan yang komplementer. Produksi rata-rata yaitu selalu terikat dengan produktivitas dari suatu input. Produktivitas rata-rata input ini menunjukkan kemampuan suatu unit input tertentu dalam menghasilkan output secara rata-rata. Dari proses fungsi bagan di atas, setiap kenaikan dari tenaga kerja satu unit akan menambah nilai produksi sebesar nilai produk marginal fisik di suatu pihak. Namun, kenaikan tersebut berjalan dengan tingkat kenaikan yang menurun di lain pihak. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini akan menurunkan nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja. Dalam produktivitas, semua input digunakan secara bersama-sama. Maka konsep produktivitas rata-rata ini akan menghasilkan suatu ukuran yang kurang teliti, sebab kontribusi dari faktor dengan faktor lain diasumsikan sama. Peningkatan jumlah tenaga kerja sama secara langsung akan meningkatkan ataupun menurunkan nilai produktivitas rata-rata dari tenaga kerja tergantung pada tahap mana produksi itu berada. Persamaan dengan mempertimbangkan aspek fisik. Marginal basic product of input dalam Islam. Kenaikan jumlah output fisik sebagai akibat dari adanya kenaikan salah satu input fisik, sementara jumlah input fisik lainnya adalah konstan. Dan tiga ini merupakan faktornya. 1. Penyebab perubahannya marginal basic product of input. 2. Penurunan marginal basic product. 3. Hubungan antara produktivitas rata-rata dengan produktivitas marginal. Penyebab perubahannya marginal basic product of input. Di sini ada beberapa ekspresi fungsi. Nilai produk marginal fisik dari tenaga kerja, kapital, human capital, energi, dan material yang nyata diperoleh dengan cara meningkatkan jumlah masing-masing input dan membiarkan jumlah input yang lain konstan. Penurunan marginal fisik produk. Nilai produk marginal fisik dari suatu input akan mengalami penurunan sebagai akibat dan penambahan jumlah input tersebut ke dalam produksi. Ada kalanya bahwa harus menunggu sebentar untuk menemukan peralatan karena peralatan yang bersangkutan masih dalam pemakaian oleh pekerja lain. Munculnya waktu tunggu inilah yang menyebabkan jumlah output fisik marginal turun.
Hubungan antara produktivitas rata-rata dan produktivitas marginal adalah bahwa penurunan jumlah produk marginal fisik dari tenaga kerja sebagai akibat dari penambahan tenaga kerja justru meningkatkan produktivitas rata-rata dari modal. Perspektif jangka pendeknya adalah Q sama dengan fungsi K dan L. Bisa dilihat dari proses ekspresi fungsi tersebut bahwa kenaikan produktivitas kapital rata-rata ini berasal dari tambahan tenaga kerja. Penambahan jumlah tenaga kerja di suatu pihak malah menurunkan nilai produk marginal fisik tenaga kerja, tetapi di pihak lain justru meningkatkan produktivitas rata-rata kapital. Hubungan antara Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar.